Halo Kak Andri. Aku invite to speak ya. Silakan di ACC dulu. Oke, mantap. Aku ACC bentar. Halo Kak Andri, long time no talk nih kita. Halo Kak. Cek satu, cek cek. Sudah aman? Mantap. Si paling Mantap. ngerti banget nih kita nih. Kita kayaknya udah lama nggak ngobrol juga ya Kak di Twitter Space. Bungkus, 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 bungkus. Jadi by the way guys, kenalan dulu ya kali. Gue Debbie dan di sini gue akan ngobrolin bareng Kak Andri tentang about luxury goods lah, barang-barang branded begitu. Apakah apa yang dianggap luxury itu relatif atau sudah ada hierarkinya begitu? Nah, kita akan bahas bareng-bareng Kak Andri. Begitu. Gimana Kak Andri kabarnya? Baik, baik. Syukurlah. Kakak dari kerja atau dari kerjaan Uh, atau? eh, iya, belum selesai sih, cuma ya udah istirahat dulu lah. Capek Belum. ngomongin yang Gucci geng aja lah. Gucci gang gitu ya. Oke. Ngomongin yang lagi hot-hotnya nih, karena kakak tahu kan kenapa gue bisa ngangkat topik ini gitu buat diomongin. Iya, 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 yang lagi rame ya di TikTok ya. Luar Yes, biasa. TikTok nih ya memang jadi sumber apa ya? sumber viral Sumber thing kali ya. mungkin kali ya. Aku sih bilangnya kayak banyak manusia-manusia rakyat jelata normal itu bisa viral tanpa sebab lewat TikTok loh. If you want to Ya get ampun. famous fast, Ya bisa ampun di luar TikTok. biasa TikTok. Jadi buat teman-teman di sini yang maybe belum tahu gitu tentang apa yang kita bicarain ya, gue jelasin dikit ya. Jadi currently akhir-akhir ini tuh orang-orang lagi bicarain suatu konten seorang cewek gitu dari Singapura yang menarik banyak perhatian netizen nih. Netizen banyak lah yang komen di konten dia. Basically konten dia tuh dia bilang, oh ini dia bilang bahwa dia dibeliin tanda kutip itu luxury bag pertamanya dia gitu. Luxury good, luxury bag pertamanya dia. Nah, luxury bagnya ini mereknya Charles and Kate gitu. Jadinya banyak netizen yang lumayan banyak yang nggak setuju lah. Akhirnya komen lah. Emang Charles and Kate barang luxury? Emang Charles and Kate emang branded gitu lah. Mengkoreksi lah. Untuk di kolom komentarnya si Zoe nih. Jadi yang upload kontennya Zoe kan. Jadi ya begitu, tapi banyak juga nih karena ada yang banyak koreksi, banyak yang kayak menyinyir begitu ya istilahnya. Banyak juga yang ngebela si Zoe ini ngomong kalau ya kan kemewahan itu relatif begitu. Apa yang dianggap kita luxury, eh, apa yang kita anggap bukan luxury belum tentu dianggap luxury gitu loh bagi orang lain gitu. Jadi itu tuh relatif gitu. Tapi tetap aja ada yang ngotot enggak, luxury itu nggak relatif. Orang udah ada hierarkinya kok. Orang emang Charles and Kate itu nggak termasuk luxury kok. Emang harganya pun juga nggak yang luxury luxury banget gitu. Jadi today kita akan bahas nih. Jadi apakah si kategori luxury ini itu sifatnya apakah relatif atau memang sudah ada pakemnya begitu, sudah ada hierarkinya begitu, kurang lebih ya. Nah, kalau dari Kak Andri ini, oke, by the way sebelum ku mengajukan pertanyaan pertama ini, boleh nih Kak Andri kenalan dulu mungkin ya ke audiens kita sekarang. Wah, mantap. Salam kenal, nama saya Andri. Backgroundnya sih di industri media ya guys. Jadi ya sedikit banyak tahu lah dan penting juga dan mungkin bukan penting ya. Ya penting lah ya, penting juga mengetahui sedikit tentang luxury brand and stuff karena ilmunya, knowledge-nya sangat kepake banget untuk bisa engage dengan teman-teman. Ya middle high lah, middle high, middle high, middle high. Yes.
Ya dibutuhkan lah di industri kakak juga begitu ya untuk mengetahui hal ini gitu. Betul, betul. Biar kita ngomong nggak dibodoh-bodohi kayak di TikTok gitu. Benar-benar. Nah, kalau dari Gitu. Kak Andri sendiri, kakak itu penikmat barang-barang apa dalam tanda kutip luxury atau barang-barang branded gitu nggak Kak? Yes, kalau dibilang Wow. penikmat nih, penikmat lah ya. Cuma ya apa daya lah, budget nggak sanggup-sanggup banyak beli banyak-banyak. Tapi punya beberapa lah, satu atau dua, berapa Hmm. ya? Nggak dihitungin sih, cuma ada lah, ada beberapa gitu. Heeh. Ya intinya nggak sampai kita cicil lah ya, maksudnya cicil di pay later atau gimana lah ya. Iya, sebijaknya aja lah gitu. Mm-mm. Nggak sampai pinjol gitu lah ya, aman lah ya, maksudnya sesuai kerja keras lah, begitu. Sesuai kapasitas, sesuai kerja Ya sesuai keras. kapasitas. Mm-mm. Oke, nah kalau dari kakak sendiri, kenapa sih memutuskan untuk beli barang-barang yang branded begitu loh? Apa yang kakak incar gitu? Sebenarnya karena kebanyakan branded branded stuffku kan lebih lebih ke yang what we call it ya, yang wearable ya, yang wearable. Terus yang kelihatan kan ada yang nggak kelihatan tuh, kayak misalkan dompet kan nggak kelihatan, nggak bisa aku tunjukin dong, nggak mungkin dong saya jalan-jalan sambil pegang dompet kipas-kipas kan, tak mungkin dong. Tapi yang wearable dan kelihatan, dan memang kelihatannya pun subtle gitu, bukan kelihatan yang memang kayak on point banget. Contoh yang on point kan kayak Glamour kacamata gitu. tuh, topi Mm-mm. gitu kan, on point ya, kelihatan banget. Ini something yang memang ya kalau nggak diperhatiin banget juga everybody doesn't know. I've been there dan that guys. Udah nyobain ngasih tahu ke orang-orang juga nggak tahu itu harganya berapa. Jadi I've been wearing them on the what we called it ya, in the slum area. I wear them on the on the train, commuter line. Pernah ke pasar Tanah Abang juga ya nggak ada yang tahu juga. Jadi I'm feeling Benar. safe aja gitu, karena bukan something yang bling 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 Gucci geng gitu. Ah, ah, Tapi ah, ah. jawabannya ya karena pertama karena suka gitu, karena suka fashion aja dari dulu ya. Suka mix and match, dan Hmm. kayaknya kalau ada something yang eh apa ya, aksen-aksen kali ya, aksen-aksen luxury itu kayaknya menarik banget tuh. Luxury, aku tuh punya prinsip fashion tuh 180 derajat berbeda. Jadi misalkan kalau ada satu yang harganya haleluya gitu, satu lagi harganya sangat-sangat jatuh sekali gitu. Jadi bener-bener kebanting gitu. To prove that Hmm. bahwa fashion is about mix and match saja, is about your charisma, it's about how you Oh, state the fashion gitu. Jadi satu memang karena oke. suka, kedua sih mungkin sangat-sangat alasan yang sangat-sangat basic dan sangat-sangat klise, yaitu adalah memang pengen menjadi part of their circle aja gitu. Kalau udah pakai ini, apakah bisa dianggap, apakah naik Oh, oke. statusnya gitu. Eh, nggak bisa dijawab iya atau enggak sih, bingung juga. Cuma kayaknya kerasa lebih Nggak pede, kelihatan juga. ngomongnya keras. Hmm. Iya, nggak bisa, gimana buktinya kan, nggak bisa dibuktiin juga gitu. Apakah Ah. setelah saya punya satu ikat pinggang Gucci terus saya kemudian jadi bagian Gucci wealthy family, atau kan nggak mungkin gitu ya gitu. Wow. Cuman kan Bilang kayaknya gitu. ngerasa lebih pede, ngerasa kayaknya ngerti, eh I don't know, I cannot Bangga? explain that, but bangga ya, proud of it. Cuma kayak ada certain certain apa ya, Prestige? certain feeling. Iya, prestis aja itu, kayak ada certain feeling prestis, kayaknya gue bisa keep up nih. Meskipun padahal sebenarnya banyak juga yang bisa beli tuh masih norak-norak juga. Cuma I believe that on people yang memang wearing the luxury, atau luxury is become their habit, atau memang udah biasa buat mereka, itu what do you call it ya, the attitude-nya tuh beda gitu loh. Attitude sama karisma beda. Bedain sama orang kaya baru yang tiba-tiba beli ini, beli ini, beli ini. Itu pasti, oh, cara berpakaiannya itu pun juga beda gitu. Cara memakainya, cara mengenakannya, cara Hmm. menunjukkannya itu pun beda. Pasti akan kelihatan banget orang kaya baru yang mampu beli sama orang yang udah lama dan udah sanggup beli. Itu beda banget. Itu Oh beda banget gitu. treatmentnya. Jadi ketika punya itu ya, ini kan something luxury, kan something yang kayaknya mungkin bisa baru 3 tahun sekali kali belinya gitu ya. Attitude-nya berubah. Jadi kayak, ngerti gak sih, kayak orang baru pertama kali makan steak tuh kayak norak, tapi begitu udah berkali-kali, the attitude is changing gitu. Kayak gitu-gitulah kurang lebih lah.
Jadi kayak emang bisa, kayaknya gue bisa deh masuk ke orang-orang ini kayak gitu aja. Oke, Gitu aja sih, oke. pengen dapat rasa-rasa itu tuh nomor 2 tuh. Oh, rasa-rasa bilang tuh certain group gitu ya, Kak? Yoi. Padahal makannya Oke. juga pecel lele juga gitu. Ya, makanya sama-sama sego, nasi gitu sih. Oke, menarik nih beberapa poin yang kakak omongin. Oke, gue mau tanya dari poin dari titik dari sisi validasi mungkin ya. Why do you think people feel like merasa harus tervalidasi oleh orang lain dengan pakai barang langsung? Oh, aku tuh orang yang berada loh, maksudnya aku orang yang mampu gitu loh. Kenapa orang merasa perlu dianggap begitu sih? Kalau dari Kak Andri, kenapa tuh Kak? Kayaknya basic human needs saja ya. Salah satunya kan ingin merasa diakui, Hmm. ingin merasa divalidasi dalam bentuk apapun. Ya salah satunya adalah mengenakan luxury brand atau mengenakan something yang menjadi statement. Itu kan cara Heeh. brand iPhone kan jago banget nih, Apple nih ya. Paling gini paling jago. Bagaimana dia membranding Apple jadi sebuah luxury brand atau jadi sebuah handphone atau gadget yang sekarang jadi kebutuhan, tapi orang yang menggunakan Apple adalah orang-orang yang ngerasa I can state myself I'm a luxury gitu karena I using the iPhone gitu. Hmm. Jadi merasa divalidasi gitu loh kebutuhan-kebutuhan emosionalnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh yang sebenarnya bikin orang-orang jadi pengen I want to buy luxury things and stuff gitu. Ya, ya kalau itu Hmm. kan masih dalam level ini ya, masih level-level kayak greed ya kali ya bahasa Inggrisnya. Atau masih masih FOMO orang-orang juga yang bisa. Hmm. kayaknya nggak bisa deh kalau FOMO deh. Mereka juga nggak sanggup mau FOMO juga gitu. Benar sih. Ya gimana ya cara FOMO beli Hermes itu gimana gitu? Wah, Gimana susah gitu? sih. Ya makanya kan banyak KW-KW-nya gitu. Tapi kan tetap itu Hmm. nggak bohong ya gitu. Karena orang yang aku pelajarin dan aku lihat selama ini orang yang bener-bener eh, belanja itu tuh udah biasa, itu tuh memang beda banget cara makainya, cara bersikapnya dan lain-lainnya gitu. Seperti itu. Oke, jadi mungkin bisa dikategorikan nih, purpose maybe kaum-kaum yang sebenarnya nggak terlalu wealthy atau well off itu untuk beli barang seperti ini dan kaum-kaum yang sudah ya memang beli kayak gini kayak beli kacang goreng gitu loh. Emang purpose-nya mungkin beda kali ya, Kak Andrea. Memang beda-beda. Again, keywordnya tuh fashion statement. Jadi a form of statement gitu loh. Keywordnya tuh itu. Jadi buat mereka yang udah terbiasa sama luxury brand, mereka akan ngerti value banget tuh luxury brand. Dan ini kalau udah di kalangan mereka ya, mereka tuh bakal lu punya barang yang apa ya, yang mahal, brand mahal, tapi kalau nggak worth for the value, mereka tuh bakal ngetawain. Contoh, misalkan ada satu luxury brand, ini kita Hmm. sebut aja ya, random ya, misalkan Hermes. Ada Hermes Mm-mm. bikin rilis collection bag yang baru, harganya misalkan 1M, beli 1M. Ternyata selidik punya selidik, from the designer, from the what we call itu kalau mereka istilahnya ya. Ada istilah-istilahnya gitu lah ya. Ternyata setelah dikulik-kulik harga tasnya itu nggak worth for the 1M, paling cuma 300 juta. Nah, itu biasanya tuh kalau yang ngerti itu, yang koleksi itu biasanya harganya bakal turun, nggak bisa dijual balik atau nggak bisa kayak Oke. dipamerin gitu. Sehingga itu biasanya jadi bahan ketawaan tuh di kalangan mereka. Jadi my point is, uh, mereka tuh bahkan nge-value sebuah collection design, bahasa mereka collection designer tuh sebegitunya gitu. Ini kita ngomongin luxury brand. Kalau di Indonesia, mereka tuh bener-bener ngerti nge-value sebuah kain-kain yang etnik, otentik, yang dari para pengrajin-pengrajin daerah. Mereka tuh nge-value-nya semahal itu gitu. Mungkin kain berapa M. Kalau kemarin tahu fashion show yang sempat pakai kain-kain itu tuh, lupa lagi siapa namanya. Itu tuh satu kain selembar kain berapa meter itu harganya tuh ratusan juta gitu. Dia segitunya semahal itu karena Wow. ada desainernya. Itu Indonesia loh ya. Kita bukan ngomongin luar negeri nih. Tapi my point Mm-mm. is uh, mereka terbiasa karena mereka udah ngerti value-nya. Nah, kita nih yang climbing the ladder nih, jangan kita lah, saya aja saya Mm-mm. saya sedang climbing the ladder nih, agak begitu kesulitan untuk bisa memvalue harganya segini buat buat saya.
ya yang nggak ngerti apa-apa tentang itu biasanya, oh mahal berarti bagus. Nah, disitulah Iya. biasanya kita-kita yang middle class yang trying to catch up itu banyak Mm-mm. diketahui sama mereka karena nggak ngerti. Selama Oke. mahal dikira bagus, selama mahal lu udah ngerasa bangga. Nah, itu tuh yang banyak dibodoh-bodoh itu. Jadi kelihatan tadi aku bilang, kelihatan orang yang memang just having a expensive bag sama orang yang memang having a luxury bag gitu. Two different things gitu. Karena biasanya yang Oke. ngerti itu bener-bener kayak ngerasa, oh ini nggak worth for the value, nggak usah dibeli gitu. Nah itu biasanya tuh akan tahu, orang-orang kayak mereka tuh akan tahu, akan drop dengan sendirinya gitu. Oke, ini menarik banget nih Kak. Aku jadi lumayan tersadar juga kalau cara pandang memang orang-orang yang memang sudah dari awal, sudah wealthy, sudah bisa lah membeli barang-barang luxury itu, cara pandangnya beda dengan kita-kita yang masih mikir-mikir atau masih ngoyo gitu loh kalau mau belinya gitu ya. Betul, Dan betul. mereka yang sudah wealthy itu sudah paham gitu loh, the value of this barang ini, barang itu gitu. Sedangkan kita gimana cara taunya orang kita nggak kebiasaan juga gitu mengkonsumsi atau menikmati hal-hal seperti itu juga begitu. Betul. Makanya belajar tuh, Hmm. belajar tuh gimana cara belajarnya bingung juga ya. Cuma it Gimana comes belajarnya? it comes with an experience sih. Maksudnya I'm trying to learn also in the ada beberapa akun lah yang ngebahas tentang those kind of things. And then kayak apa ya? Kayak ngerti aja lama-lama diomongin ini ada early entry collection ada misalnya entry collection yang budgetnya masih affordable tapi sebenarnya ini oke. Ada juga yang memang kolaborasi sama ini sejarah sih intinya sih belajar sejarah sih history of the Asian culture Asian show apa datang ini brand-brandnya siapa aja terus kita Hmm. baca-bacain review-review memang orang-orang yang memang udah ngerti gitu. Belajarin tentang Paris Oke. Fashion Week, New York Fashion Week, ngertiin tentang perjalanan karirnya Bernard Arnault apa whatever whatever Gucci lah atau apa gitu and so on and so on gitu. Karena ketika mempelajari itu jadi mulai mengerti sama ngobrol-ngobrol sama orang yang punya sebenarnya sih. Tapi intinya sih akan lama-lama mulai Oh. ngerti mana yang value, mana yang enggak, mana yang value, mana yang kayak you get the sense of it aja loh, nggak bisa di explain Hmm. dengan ini kayak karena kan seni ya, barang Oke. seni gitu. Bagaimana Yes, membuat sebuah yes. lukisan Mona Lisa jadi semahal itu gitu kan nggak ada yang bisa secara eksakta nggak ada yang bisa memvalue-nya kan. Cuma kan ketika ada historinya, perjalanan kisahnya, bagaimana itu terbentuk, and so on, and so on, and so on, itu yang ngebuat itu jadi valuable. Apalagi kalau kita tahu ini terbuat dari siapa, dari apa, siapa yang ngebuat, terus perjalanan untuk mengcapture iklannya tuh seperti apa. Itu hal-hal itu tuh yang bikin mahal tuh. Kalau semakin dikulik semakin ya jadi inilah semakin deep dive banget lah jadi ngerti lah gitu. Oke, 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 menarik, menarik. Jadi sebenarnya kalau memang ingin mengerti begitu ya fashion ataupun barang-barang yang value-nya dan harganya emang setinggi langit itu kita bisa juga sebenarnya ya dengan mengulik lah, maksudnya mengerti oh ini tuh kenapa bisa barangnya semahal ini karena pasti akan ada ceritanya di balik itu, karena ini sejarahnya maybe. Dan ini bisa apa ya, membantah juga kalau misalnya luxury goods, luxury barang-barang branded itu is just an illusion because bagi kita, aku dan mungkin teman-teman yang maybe from middle class, itu kita mikir kenapa sih kok cuman tas doang bisa semahal itu gitu loh. Semahal-mahalnya, sebagus-bagusnya kualitas si tas itu, nggak mungkin lah. Maksudnya harganya sepadan sama bahan-bahannya kayak gitu loh. Jadi kita mikirnya, oh barang-barang luxury itu emang karena brandingnya nih, emang ilusi aja begitu. Jadi kita mikir kita tidak terlalu apa ya paham dan tidak bisa menghargai begitu loh Kak, barang-barang Waduh, yang memang harganya setinggi langit begitu loh. jangan dibilang ilusi lah, ilusi itu kesannya fana. Iya, tapi Ada it kind of in a way kita kayak kok bisa barangnya semahal itu padahal sebagus-bagusnya kualitas nggak akan segitu kan ya, maksudnya harganya gitu kalau misalnya bener-bener di breakdown dari bahannya dan cara pembuatannya begitu loh. eh ya itu ya, ini kan sama aja kayak
bagaimana cara menilai sebuah lukisan gitu. Apakah Yes. bisa ditiru cara bikinnya semua orang aku rasa juga bisa, cuma kan siapa Oten painternya, itu punya sejarah heeh. seperti apa, bagaimana cara dia belajar, performing art kan bahasa Inggrisnya kan gitu. Yes, Performing art, yes. how they perform the art, their art gitu. Itu kan yang bikin mahal kan. Dan itu Mhm. biasanya cuma dimengerti sama orang-orang yang memang mengerti seni. Makanya seni itu kan Iya. estetika tuh bentuk-bentuk yang mewah gitu in a way gitu untuk orang-orang yang ngerti. Makanya kan fashion atau luxury design rata-rata berangkatnya dari Mhm. negara-negara yang memang sangat mengador-adorkan seni gitu. Salah satunya adalah Prancis kan, Mhm. France gitu. That's yang pokoknya cara ngomongnya ribet-ribet lah. Ya, Seigneur Laurent, Herwig, Itali gitu-gitu. Yang cara Agak gitu. posh Kan gitu mereka ya kan ngomongnya. betul, mereka kan negara-negara yang sangat meng-value banget tuh sebuah seni itu. Sampai Yes. mereka punya literature movement, punya art movementnya sendiri gitu. Nah, Mhm. eh, ketika itu menjadi apa ya, menjadi sebuah identitas sosial, tentunya itu Mhm. pasti akan membuat orang-orang yang strata yang menengah ke bawah itu akan gue pengen jadi kayak mereka. Tapi if I want to be like them, gue harus Heeh. mengerti tentang seni dulu. Makanya baru tuh harga-harganya itu mulai-mulai kelihatan gitu. Jadi ya memang art not to meant to be buat semua orang gitu. Mungkin orang menengah ke bawah juga nggak akan Mhm. ngerti kenapa ini bisa mahal gitu. Mungkin Until you bahasanya get mungkin ini ya, bukan target marketnya aja sih. betul betul. Karena kalau orang-orang kayak mereka udah mikirin apa lagi selain mencari sesuatu yang bisa di value ya. Salah satunya ada lukisan gitu loh. Mhm. Ah, Kalau benar-benar. Kesibukannya udah orang zaman beda. dulu mungkin kesibukannya beda. Orang zaman dulu mungkin kolektor ini apa tuh namanya Gucci Gucci itu apa vas antique vas gitu-gitu loh. Nah, ya karena udah bingung, gue ngapain lagi gitu, gue udah memenuhi kebutuhan, I can buy all the things, akhirnya mereka mengkoleksi something yang unik gitu loh, hal-hal yang unik. Nah, kalau kita tarik ke garis sekarang, sebenarnya luxury brand tuh bukan something yang dikoleksi buat orang-orang kaya, tapi sebenarnya masih lukisan sih number one ya, art, art, Hmm. fine art lah gitu, fine art gitu. Art form. Uh, Cuman memang sekarang luxury itu jadi bentuk ini lah ya, bentuk show gitu loh, bentuk sebuah. Yes, Kalau identity. lukisan, ya Mm. identity kan. Kalau lukisan gimana? Until you get to my home and you see what I Di have, bawah mulu baru ya, nggak mungkin. betul baru bisa ke define kan. Tapi kan kalau Asian atau luxury brand is very easy. I just wear them and then you know my level di mana gitu. Jadi hal-hal Hmm. seperti itu sih yang ngebuat. Pokoknya kita nggak akan ngerti deh kalau kita belum belum pernah nyoba gitu. Mm-mm. And also just itu just agak just ini aja sih apa poinku sebenarnya kita nggak usah karena mengambil konteks yang ngata-ngatain nyinyir luxury itu ya, poinku sebenarnya kita nggak perlu terlalu pertama satu nggak perlu terlalu kayak sok-sok kayak gue nggak ngerti sama orang-orang kaya kenapa harus beli ini, mendingan daripada gue beli jam tangan 200 juta mendingan gue pakai buat beli beras atau buat orang baik. Pertama itu nggak usah, nggak relate juga. uh, nggak relate juga. Mereka bisa beli 200 juta, gue rasa mereka juga bisa nyumbang 1 M, jadi udah selesai Hmm. gitu loh. Yes, Selesai yes, itu yes. satu. Kedua, kalau kebetulan kita orang middle class dan kita paham tentang hal seperti ini, meskipun nggak mampu juga kita belinya gitu, nggak usah Ngoyo. nyinyirin orang-orang yang masih nggak ngerti gitu loh, yang mungkin ngelihat Benar-benar. ngerasa beli Daniel Wellington udah ngerasa jam tangan yang udah paling gaul banget di kalangan anak muda ya, gaul sih cuma di kalangan lu aja gitu. Cuma kan ya udah gitu loh, maksudnya nggak usah sok-sok nggak usah sotoy sih kayak gitu sih, nggak usah sotoy sih. Heeh, heeh, heeh. Karena Jadi orang-orang di atas saja kalau ditanya pun mau ngajarin loh. Oh, you have to buy this, cara lihatnya begini. Orang-orangnya keywordnya hmm, namanya ini kalau mau beli gitu-gitu. Mereka mau ngajarin gitu. Kenapa lu jadi sotoy-sotoy ngata-ngatain anak TikTok koreksi gitu? gitu. Heeh. Jadi it kinda answer our main question sih. Jadi actually luxury itu ya relatif tergantung tempat dan apa ya, pengalaman orang, maksudnya bukan pengalaman, tergantung tempat dan orang tersebut lah bagaimana maybe social class-nya kalau mau lebih ini ya lebih jelas begitu, tergantung lah social class-nya and how you look at things according to your condition juga gitu.
And bener sih Kak, kadang orang tuh yang maybe merasanya lebih tahu, itu ada urge untuk pengen ngekoreksi gitu. Padahal juga nggak penting juga sih begitu untuk dilakukan begitu. Karena the way we see it itu belum tentu bagaimana orang lain ngelihatnya gitu. Kalau misalnya gue tuh jujur, barang yang menurut gue paling mahal pertama yang gue beli itu ya ya selain HP ya, dalam itu ya Charles and Kate juga gitu. Kinda relate nih. Gue kinda relate. Gue beli Charles and Kate itu pun bukan dari tabungan atau apa. Itu pun dikasih loh, dikasih orang. Maksudnya ya ada bukan pesang, ya sangu kayak gitu. Akhirnya gue beli gitu. Karena lumayan sisa banyak gitu kan. Akhirnya gue beli. Dan itu pun menurut gue udah wah banget. Dan gue bener-bener take care Charles and Kate itu dengan carefully dan dengan senang lah maksudnya. Begitu. Dan it kinda sad kalau misalnya orang-orang merasa harus sama gitu loh, cara pandangnya mereka harus disamain sama orang lain gitu. Dan nggak penting dan nggak perlu begitu loh. Ya begitulah. Lagian Soal Charles and TikTok. Kate tuh luxury juga tau. Kan sempet Kenapa? dibeli LV dulu. Jadi Charles and Iya, Kate tuh jadi sempet, kita anak bukan anak perusahaan ya, tapi sharing inilah, sharing apa namanya household juga lah. ya dibeli. Jadi dulu uh, Louis Vuitton itu LVMH itu sempat membeli, aku lupa ya membeli apa Saham. percentage-nya ya, pokoknya saham. Nah, agak ragu nih apakah saham atau cuma certain collection-nya doang tuh. Jadi sempat membeli 20% LVMH. Dari LVMH ya, beda nih. LV itu banyak banget guys, by the way, turunan-turunannya. Hmm. Emang agak membingungkan gitu kalau udah ngerti. Jadi LVMH tuh membeli Charles and Kate 20%, kemudian sempet di manage lah ya iklannya, and so on, sempet dibawa juga Hmm. ke salah satu luxury store-nya itu, tapi I don't know why, kayaknya sempet bentrok apa nggak cocok itu sama sama deal-dealannya, Hmm? kemudian di buyback lagi sama si Charles and Oh, Kate gitu. oh Ya oke tapi oke. ya terlepas karena sekarang urusan bisnis ya, setidaknya kan kalau LV aja udah ngelirik dan membeli sih ya udahlah ya gitu. Mm, mm, mm. Oh oke oke. Yang gue lihat ya sebenarnya LV kayaknya juga pengen ngeraih si pasarnya Charles and Kate sih, karena kan termasuknya ya kalau misalnya di hierarki luxury goods, maybe affordable luxury, everyday luxury gitu loh. Dia juga pengen dapat nih pasarnya itu begitu loh. Karena LV of course bukan affordable enggak, everyday luxury juga enggak gitu. Oke, nah kalau dari kakak sendiri, do you feel like nowadays nih, um, orang-orang menilai dengan Western culture, K-pop yang banyak yang jadi becoming brand ambassadors, orang-orang mulai take interest nih kak dengan luxury goods. Hmm, aku tuh I don't know ya, kalau konteks luxury goods ini nih, I only thinking about myself ya, nggak pernah comparing to other gitu ya. Yes. Agak-agak narsistik memang gitu. Aku sih nggak terlalu merhatiin bagaimana impact-nya terhadap society ya, terutama ke teman-temanku ya. Aku sih Mm. ngelihat beberapa kayak teman bawa LV dan lain-lain. Cuma karena ya buatku udah normal biasa aja gitu. Dan aku juga nggak punya temen yang pamerin barang-barang brandednya tuh norak gitu, juga aku nggak punya teman itu juga. Jadi Hmm. nggak bisa ngomong banyak hal. Tapi kalau kemarin sempat ngeliat salah satu, aduh, di Dior ya kalau nggak salah, Dior atau apa, yang Yes. yang yang jadi ambassador-nya itu adalah orang Jisoo. Korea, orang K-pop gitu. Mm-mm. Itu bukti bahwa ini ngomongin tren, ini kita ngomongin tren. Mm-mm. Bukti Mm-mm. bahwa sebenarnya luxury brand sekarang itu lagi seksi banget ngelihat pasar-pasar Asia, pasar Asia. Mm. That's why kenapa di setiap luxury brand punya iklan, advertising atau punya foto-foto itu rata-rata Asian. Selalu Mm-mm. looks Asian karena pertama memang ya itu lagi trennya lagi ke arah sana. Dan of course pasti target marketnya pun juga ke arah sana. Makanya kalau misalkan tadi
ada statement bahwa kita udah mulai banyak yang lagi ngulik ke arah sana, ya probably mungkin karena itu juga kali, karena kita secara tidak langsung juga ditargetin sama mereka. Jadi kita secara tidak langsung juga mungkin masuk Hmm, tuh, dibuatin benar-benar. bentuk-bentuk yang sangat Asian banget gitu, cocok sama Asian banget. Benar-benar benar. Dan according to data ya yang gue baca akhir-akhir ini emang buyersnya luxury goods sekarang nomor dua, nomor satunya Amerika, nomor dua itu South Korea ternyata. Wadaw, Iya, kenapa tuh South Korea. demikian? Karena sekarang gak ini kayak ngulik agak out of topic tapi ya lumayan seru. Jadi gini Kak, aku kan pernah baca nih. Jadi di remaja Korea itu bilang kalau nggak punya iPhone dibully kan kayak gitu loh. Ini Terus iPhone ya, konteks iPhone ya. yes, ya nggak konteks iPhone doang lah. Kalau misalnya kamu kelihatan nggak, nggak pakai barang-barang branded, like for example Fendi or Guess kayak gitu, yang nggak terlalu branded itu pun kamu berasa kecil gitu karena semua kebanyakan teman-teman, kebanyakan orang-orang di South Korea itu udah pakai kayak gitu nih kayak katanya di school gitu. Jadi bahkan pernah jadi sosial isu juga yang kayak yang bilang kalau anak-anak remaja di South Korea tuh sering mempressure orang tuanya buat ngebeliin luxury goods ini gitu loh. Saya jadi sosial issue tuh Kak Andri. And I think Hmm, agak mengarah ke sesuatu yang negatif ya, agak fanatisme juga ya. And fear of missing out-nya bukan fear of missing out yang tren yang bagus begitu loh. Karena agak dipaksakan juga untuk dengan kapasitas yang ada kan. Ya begitu gitu. South Korea ini soalnya memang negara yang unik ya. eh aku nggak tahu nih ya soal soal fakta society yang ada terjadi di sana secara luxury brand purchasing Mm-mm. itu kayaknya perlu perlu di dive juga tuh. Maksudnya kalau fenomena kayak kalau nggak punya luxury brand dikatain cupu segala macam itu mah juga nggak harus di South Korea deh kayaknya beberapa tempat beberapa tempat di Singapura aku rasa juga begitu deh kayaknya gitu. Anyway, Oh, bukan masalah itu sih sebenarnya mau ngomongin soal memang kalau ngomongin fashion Korea itu memang Korea Selatan ya Korsel itu memang sangat-sangat didukung lah sama pemerintah lah makanya mereka banyak produk-produk lokal mereka yang sangat bisa go internasional dan lain-lain. Eh, dan ada satu fakta unik nih kalau di mereka mereka kan punya sosial medianya sendiri ya kayak ya. China dengan ininya sosial media sendiri. Nah mereka pun juga begitu dan mereka tuh punya sosial media apalagi pas kemarin lagi pandemi ya itu aneh banget deh. Mereka punya sosial media yang bentuknya tuh kayak bisa bikin avatar kita sendiri, and then Hmm. kalau kita purchase barang yang secara avatar yang ada di situ, itu akan bisa kita dapetin secara aslinya. Jadi kayak metaverse gitu loh, kayak metaverse yang Oke. lagi rame belakangan ini gitu. Beli di sana, kita punya dapat aslinya. Nah, pada saat pandemi 2020-2021, itu tuh disusupin sama banyak sekali luxury brand. Awal-awalnya cuma uh, fast fashion, awal-awalnya tuh fast fashion doang. Fast fashion tuh berarti kayak Zara, H&M, Pull&Bear, nah itu fast fashion tuh. Awalnya cuma disusupi fast fashion, jadi bisa beli kaos kayak Uniqlo, kan keren ya implementasi kan pada saat itu kan, implementasi Yes. terhadap virtual dan VR, kemudian dapat aslinya langsung gitu. Jadi kayak gue nggak kemana-mana, nggak bisa pamer nih karena pandemi, ya udah gue pamer aja di avatar gue gitu. Oh my God. Nanti Oke. nanti pada saat itu gue akan punya, toh gue juga punya aslinya juga, jadi gue nggak rugi banget. Nah, Mm-mm. abis itu emerging banget tuh, face fashion itu emerging banget. Abis itu baru Hmm. tuh muncul LV ikutan, Gucci ikutan, Hermes ikutan, Dior ikutan. Mulai luxury brand pun mulai lama-lama ikutan gitu. Those kind of things yang cuma works di Korea gitu. Karena itu ditiru di beberapa tempat negara maju seperti Eropa dan Amerika itu nggak gitu works. Jadi bentuknya cuma kayak publicity stunt aja. Cuma di Korea itu works banget. Jadi spending purchase-nya tinggi banget gitu. Mungkin karena mereka Hmm. negara yang udah mulai apa ya salah satu early adopter dengan tentang e-sport ya. Jadi kan dulu 2007, 2008, 2006, 2005 gitu masih 2000-an awal gitu mereka kan udah bikin WCG tuh dulu e-sport. E-sport ya e-sport belum sebesar sekarang mereka udah sangat
udah sangat besar sekali gitu di tempat mereka. Jadi mungkin mengadop itu ke dalam bentuk-bentuk lain bagi mereka udah hal yang common. Jadi no wonder kalau itu ketarik tuh ke keadaan yang kayak tadi, jadi buyer tertinggi gitu, nomor 2 di Mm-mm. dunia. Tapi mungkin juga karena mereka juga negara maju ya, jadi kayak purchasing power parity-nya juga tinggi gitu. Jadi kayaknya hal yang common. I don't know gitu. Perlu perlu dikulik juga gitu. Mungkin ya, Oke, mungkin. oke. Oh, menarik nih. Wow, dan it works in Korea ya, just Korea yang tentang virtual itu. Cuma Oke. di Korea gitu. Solid ya. Emang unik tuh negara. Padahal kalau datang ke sana juga nggak seperti yang kalian lihat di drakor gitu, sama aja gitu, kayak ngelihat kayak ke orang Thailand aja, ada yang jelek ada yang cakep dan kebanyakan normal gitu. Mm-mm. Nggak so wow itu gitu. Di Jepang tuh wow gitu. Kalau itu kayaknya biasa aja gitu. Oke, let's stick to reality aja ya, guys. Oke, di sini ada yang naik nih, ada Kak Nela. Halo Kak Nela, kita ketemu lagi nih di Twitter hari ini. Halo, selamat Halo malam. Kak, selamat malam. Gimana Kak Nela, Lanjut. mau sharing atau mau tanya nih Kak? Sebetulnya gini sih, tadi bicara luxury ya, branded artinya Mhm. ya. Kalau menurut aku sih, kalau dalam posisi tertentu, ya dalam penampilan sih nggak masalah ya. Pakai branded itu kan balik lagi ke fashionable-nya seseorang. Tapi kalau sekarang, ya aku lihat mayoritas di negara Asia lah ya, gitu, yang memang kebanyakan pakai merek-merek branded lah yang kita kategorikan gitu. Sebetulnya jadi suatu ini ya, ajang untuk fashion gitu. Untuk pakaian sehari-hari, ya kalau hanya untuk jadi fashionable banget, kayaknya nggak pantas juga ya gitu. Tapi Hmm. memang itu fenomena yang udah banyak gitu, apalagi yang marketing-marketing di Indonesia itu kan rata-rata pakai branded, agak menarik perhatian. Motivator-motivator juga pakai bagai branded agak bisa meyakinkan orang untuk wah dia ternyata sukses nih gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ya secara psikologi masyarakat sih sebetulnya menganggap Mhm. uh, kita bicara Indonesia aja terlebih dahulu ya. Kebanyakan di kita di Indonesia ini psikologinya itu masyarakat itu menganggap orang itu wah atau kinerjanya bagus itu dari pakaian dia merek apa, pakai Iya. mobil ataupun fashionable lah secara OTTD-nya. Sebetulnya kan tingkat tingkat ukurnya seseorang sukses atau tidaknya itu kan bukan dari suatu barang yang dia punya, melainkan dia mencapai kesuksesan itu berharga nggak sama orang lain gitu ya. Kalau saya menurut pribadi ya gitu. Tapi kan Mhm. kebanyakan kita tapi itu masih wah ini harus begini nih kayak di kampung-kampung yang punya mobil udah dianggap wah, yang punya rumah atau sudah dianggap wah gitu ya kan. Nah ini yang sebetulnya kultur yang harus kita rubah ya kan. Itu pola pikir yang balik lagi mindset seseorang itu bagaimana. Nah karena kebanyakan kita di Indonesia ini langsung bisa menyerap. Artinya apa? Kebanyakan kita hanya menyerap yang keburukannya tapi tidak melihat kelebihannya gitu. Kita hanya bisa wah dia bagaimana nih gitu. Maksudnya dia pakai bawah mewah nih, wah gue bisa nih kayak gitu gitu. Padahal dia nggak tahu value-nya dia bisa mencapai seseorang itu bagaimana gitu. Nah ini yang Hmm. sebetulnya kebanyakan kita jadi apa ya daya jualnya itu berdasarkan branded. Padahal kan sebelum nge-branded itu yang menurut aku ya branded kita seseorang itu adalah ketika kita mencapaikan sesuatu kita bisa berguna itu adalah cara membranded kita dan sesungguhnya gitu bukan dari barang menurut saya ya gitu tapi ya balik lagi kultur di Indonesia kan wah pakai barang mewah nih begini nih gitu ya kan padahal sebenarnya enggak sih karena mewah barang mewah barang tersebut tidak menjamin karena balik lagi lu cantik lu punya value ketika lu bisa memakai yang pas dengan badannya lu porsinya OTT lu ya itu sesuatu yang bisa lu jual gitu loh. Mm-mm. Mungkin Kak Andri Yang pas mau sih, tambahan? yang branded. Enggak, Oh ya, soalnya maybe. I just want to share bahwa
kalau kita memang udah sampai achieve those kind of social status, buatku penting rasanya untuk kita memang punya barang-barang brand. Kan sering kan argumennya gini ya teman-teman ya, eh, kalau sudah kaya jadilah seperti orang kaya yang sederhana. Lihatlah Bob Sadino, masih pakai celana pendek, kaos lusuh. Ya kan argumennya gitu. Atau misalkan lihatlah seperti Steve Jadi Jobs ngatur selalu kan. mengenakan pakaian yang sama. Lihatlah seperti Mark Zuckerberg dengan kaos yang sama. Hey, kalau Anda tahu harga kaos, harga celana pendeknya Bob Sadino, turtleneck-nya dari Steve Jobs, itu harganya mahal sekali, guys. Itu harganya sangat mahal. Kaos-kaos yang lusuh-lusuhnya Bob Sadino, celana pendeknya Bob Sadino, even sampai sendalnya Bob Sadino, itu harganya mahal banget. It's a luxury brand gitu. Jadi aku nggak pernah percaya sih, aku sih selama ini sejauh ini belum pernah lihat sih orang-orang yang memang eh, kayaknya berkelimpahan ya, tapi pakai barangnya tuh yang lusuh-lusuh yang sederhana gitu. Ya aku juga nggak tahu sih, nggak pernah ngelihat orang yang pakai kaos atau sampai ngeliatin ini brandnya apa, tapi I believe that kalau udah sampai certain certain status kayaknya penting, bukan penting ya, kayaknya memang perlu juga memiliki attitude bertindak sesuai status, karena eh, kayaknya orang-orang kaya yang tetap merasa pakai barang-barang sederhana dan itu kayaknya cuma ada di fairy tale aja ya. Bukannya mereka Hmm. nggak mau nongkrong makan pecel lele ya. I know a lot of people juga yang memang sanggup dan sanggup makan di restoran fine dining, cuma masih mau makan pecel lele sih, mereka masih mau gitu. Masih punya kerendahan hati untuk seperti itu. Cuma by daily kayaknya mereka sih tetap kalau disuruh milih tetap akan pilih yang di atas gitu. Kalau tadi menjawab soal kayak kita untuk mendefense status kita bukan lewat barang loh, lewat attitude dan manner. Itu setuju banget. That's why tadi kan aku di awal sempat mention bahwa orang yang memang ngerti tentang fashion atau luxury brand, mereka akan mengenakannya pun dengan attitude dan manner yang tepat gitu. Dan biasanya Hmm. orang-orang yang norak dan tanda kutip adalah orang-orang yang baru ngerti gitu. Tadi kan sempat dimention orang-orang kampung kan biasanya ngelihatnya luxury brand. Aduh, orang-orang kampung justru nggak ngerti luxury brand. Buat mereka H&M aja mungkin udah mewah kali ya. No offense ya guys, gitu, no offense ya. Karena memang untuk bisa ngerti, aku oke, kita ambil use case. Even orang-orang yang middle class kayak aku aja, kalau aku langsung apa ya, tembak kali ya, aku punya luxury brand gitu, tembak, lu tahu brand ini nggak, tahu brand ini, pasti mereka juga kayak iya, brand mahal, udah as simple as brand mahal, produk mahal, sering di mall kayaknya mahal gitu. Jadi kayak cuma as simple as that, tapi mereka nggak tahu value-nya tuh, if we call luxury, is udah another new thing, it's not expensive thing, it's a luxury itu, udah beda banget gitu. Dan mereka biasanya nggak ngerti gitu. Jadi even yang middle class aja nggak ngerti tentang luxury brand. Jadi my point is, itu setuju banget bahwa memang bertindak sesuai attitude-nya. Ya aku juga dulu waktu zamannya masih susah juga masih norak kok gitu, punya barang level 300.000 500.000 aja udah senangnya minta ampun gitu, punya celana panjang selevel 200.000 udah senangnya minta ampun. It's about manner, tapi begitu lama-lama punya celana yang harganya lumayan, punya ketinggian harga lumayan, jam tangan yang harganya lumayan, itu kan udah mulai bergerak, mannernya pun juga berubah gitu, mannernya pun juga berubah dan mulai mempertanggungjawabkan gitu. Dan of course pasti nanti ya gimana menjelaskannya ya, aku sih percaya bahwa itu semua akan berprogres ya, ketika punya manner yang tepat, maka kita akan secara tidak langsung juga akan pengen punya luxury brand. Dan ketika punya manner yang tepat, pengen punya luxury brand, mulai ngerti dan belajar segala macam, social status atau financial status pun juga akan berkembang dengan sendirinya, karena kan kita pasti akan bisa ngerti ya, punya manner di depan orang-orang yang memang kelasnya beda banget tuh. Dan itu kayaknya akan ditunjukin aja tuh project-project yang what we called it ya project-project yang memang akan membuat kita bisa jadi di level mereka gitu. Tapi kan kaya nggak harus, kalau kita pengen kaya, pengen punya banyak uang kan nggak harus berkumpul dengan orang-orang old money kayak mereka. Itu juga betul, aku juga banyak kok teman-temanku yang kerja di batu bara,
yang punya rumahnya gede banget, ada rumah banyak banget, pulang pergi Jepang udah kayak pulang pergi Bogor. Tapi mereka nggak bergaul sama old money. Ya makanya akhirnya kelihatan attitude-nya juga nggak seperti attitude mereka. Attitude-nya tetap, ya I'm sorry to say, kampung, norak dalam tanda kutip. Jadi ketika ke Jepang, ketika naik pesawat, noraknya tuh masih kelihatan. That's the thing gitu loh. Mereka masih melihat, mereka mungkin punya uang, tapi mereka masih melihat sesuatu dengan gaya sudut pandang dalam tanda kutip ya, again ya, no offense ya guys, kekampungannya mereka. Itulah yang maksudku, ya beda lah gitu attitude dan mannernya gitu. Nah tapi again, apakah semua orang harus punya attitude dan manner yang sama? Enggak juga gitu. Enggak harus kok gitu. Tetap ngampung in a way juga nggak apa-apa gitu. There's nothing Nggak wrong with apa-apa that. kok. Nggak ada yang salah gitu, nggak ada yang salah. Itu ya tadi kembali lagi, itu pilihan aja mau yang kayak gimana. Kalau aku sih nggak mau gitu ya. Aku sih memilih, ya mungkin karena aku di industri yang kayak gitu kali ya. Jadi aku memilih untuk ya bergabung dengan attitude-nya mereka lah gitu. Seperti itu sih. Okay, thank you so much, Kandri. Yeah, the point is maybe if I may sums up ya, let people be themselves lah ya. Karena again apapun pandangan orang tentang suatu hal itu selalu subjektif gitu loh. Dan kita nggak bisa ngemaksain pandangan kita ke orang lain gitu. Even itu tentang barang atau tentang offer something else begitu loh. And maybe the last question ya buat Kak Andri, what do you think why kenapa sih kok maksudnya what do you want to say ke orang-orang yang suka maybe mengkoreksi orang lain begitu Kak? Of course, especially about judgmental. Okay. Don't be judgmental ya jadi pesannya. Apa ya, pengen sih nyuruh. Sebenarnya marah, kesel, sebel, sedih tuh kayak nyampur gitu loh. Marah karena kok ada ya orang-orang jahat kayak begini ya gitu ya. Jahat. Maksudnya cuma berani itu kan orang yang cuma ngebulinya berani di digital doang ya. Kalau di tatanan tuh juga nggak berani. Ya kan? Sampai-sampai katanya Zoe itu ada orang yang sengaja ngebuat akun baru gitu untuk komen. Tuh kan kayak apa gitu loh. Kenapa sebegitunya gitu. Sejahat itu, pengangguran itu gitu. Tapi sedih juga mungkin kalau kita ngambil perspektif orang yang ngebully juga, karena aku juga pernah ngerasain ada posisi sebel sama orang, jadi pokoknya kayak I don't know why, I just want to ngatain aja gitu. I have to admit it, aku juga pernah ada di fase itu. Cuma mungkin bedanya aku lebih bisa ngontrol aja dan nggak terlalu over dan nggak sampai niat bikin akun banyak buat nge-troll gitu, nggak sampai sebegitunya gitu. Cuman aku juga ngerti dan sedih kenapa itu kan to prove that bahwa literasi digital kita kan masih kurang ya gitu, to prove untuk membuktikan bahwa aksesibilitas kita yang semakin luar biasa dan konektivitas kita yang semakin luar biasa, ternyata the dark side is ada loh certain people yang masih punya literasi yang rendah tapi dikasih akses ini tuh sini sehingga jadi membuat orang tuh jadi nggak bener lah gitu cara utilize the tools-nya gitu. Bingung banget sih. Cuma kalau aku mengambil sisi pragmatisku, jawabannya adalah biarinin aja sih, nanti dia juga akan malu dengan sendirinya gitu. Kan sadar sendiri. Iya, sadar dengan sendirinya sih, pasti akan sadar dengan sendirinya. Which is buatku ya udahlah susah, karena ini nggak bisa diajarin, dikasih tahu, biarkan mereka malu dengan sendirinya aja sih. Kayak aku tuh kadang-kadang kalau ngeliat 10 tahun yang lalu ya, banyak loh youtuber norak 10 tahun lalu, atau youtuber yang masih kampungan, yang masih kayak ya norak lah ya, keywordnya selalu norak, tapi sekarang tuh keren banget gitu. Sekarang keren banget, sekarang tuh wealthy banget, sekarang tuh berkelas banget, tapi 10 tahun lalu dia tuh norak, udah as simple as norak aja gitu. Sekarang dihormatin, dulu norak, tapi kan
ya udahlah gitu, malu kali gitu. Sekarang kalau ngeliat 10 tahun lalu, mungkin ada perkembangan kognitifnya masing-masing sih, gitu sih. Jadi lebih ke nggak peduli ya. Jadi memang silakan proses bully itu ada aja gitu. Toh juga Zoe juga akhirnya terkenal dengan seperti sekarang, jadi good for her Yes. juga gitu. Yes. Yes, good for her. Saya juga mau Really dibully cool, kok Zoe. gitu. Saya juga mau dibully kalau saya bisa dapat aksesnya gitu. Jadi di-invite ke ini loh, headquarter-nya Charles and Kate. Oh iya? Oh iya. Yes. Markasnya memang di Singapura sih ya. Iya emang. Ya, bagus lah. Baik. Terima kasih ya untuk pembuli-pembuli di luar sana. Oke. Maybe Twitter Space kita sampai sini aja guys. Thank you so much buat teman-teman yang udah hadir dan mendengar. Thank you juga buat Kak Andri yang udah jadi narasumber kita. The only one narasumber loh ya. Ini paling Before, ngerti banget ya ini. Makanya ya. kayak ini kita kayak punya luxury brand aja nih ngomong-ngomong kayak gini gitu. Karena jujur saya sebenarnya pengennya ngundang yang bener-bener yang like penikmat yang bener-bener like bukan yang punyanya banyak ya. Tapi ternyata susah juga ya mengajak orang-orang seperti itu begitu. Jadi ya, tapi gue senang sih sudah mengajak Kak Andri gitu. Ternyata aku nggak tahu loh kalau Kak Andri itu sengulik itu loh tentang fashion and tentang the phenomena itself gitu. Jadi thank you so much ya Kak Wah, Andri. iya dong, harus anak orang marketer dong, harus belajar dong. Yes, Ada bener silent, banget. tahu nggak sekarang udah ada fenomena silent luxury. Wah, itu another story for another day. Silent luxury. Oke. Mungkin kita bahas di next topic kali ya, di next Twitter Space kali ya. Oke, again thank you so much buat teman-teman yang udah gabung. Thank you so much Kak Andri. Thank you juga tadi Kak Nela yang udah sharing juga tentang pendapatnya. And see you guys on next week on our next Twitter Space. Bye-bye.